Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Nur Syarifuddin dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan berita tentang gereja di Jerman yang dijadikan sebagai tempat beribadah umat muslim. Salah satu wujud toleransi antar umat beragama kembali diwujudkan oleh masyarakat dunia. Kali ini, Gereja Martha Lutheran di Berlin, Jerman yang membuka pintunya untuk menampung jemaat sholat Jumat dari Masjid The Deir As-Salam yang berdiri di dekatnya. Upaya ini mereka sebut sebagai Amazing Sign of Solidarity. Hal ini dilakukan mereka karena memahami kapasitas masjid akan banyak berkurang akibat adanya himbauan jaga jarak fisik dari pemerintah untuk mencegah penularan COVID-19. Penjarakan ini tentunya membuat masjid tidak bisa menampung jumlah jemaah sebanyak biasanya. Untuk itu, sebagian jemaah yang tidak tertampung dipersilakan untuk menggunakan ruangan gereja untuk tetap bisa melaksanakan ibadah. Tempat-tempat peribadatan di Jerman mulai dibuka, akan tetapi jemaah diminta untuk menjaga batas minimal antara 1 hingga 1,5 meter. Masjid ini biasanya menampung ratusan jemaah setiap Jumat, namun kali ini hanya separuh yang bisa sholat Jumat di masjid tersebut. Pihak gereja pun menawarkan bantuan dengan mempersilahkan jemaah yang tidak tertampung untuk menggunakan ruangan ibadah mereka untuk tetap bisa mengikuti sholat Jumat. Mereka dilakukan secara berjamaah. Ini bisa terjadi karena solidaritas. Pihak gereja melihat bagaimana muslim mengalami kekurangan tempat dan mereka bertanya pada kami, apakah kalian membutuhkan ruangan untuk berdoa? Itu adalah tanda solidaritas yang sangat hebat di tengah kondisi ini, kata imam masjid. Pandemi ini membuat kami bersatu. Krisis menyatukan umat antar agama, kata sang imam dalam khotbahnya, yang di sampingnya terdapat kaca patri yang menggambarkan parawan Maria. Rasanya aneh karena ada alat-alat musik, gambar-gambar, tapi ketika kamu lihat lagi, ketika kamu abaikan detail-detail kecil itu, pada akhirnya ini adalah rumah Tuhan, kata Hamdon. Ini membuat kami menjadi lebih dekat. Apakah kerjasama ini akan terus berlangsung dan bagaimanakah itu akan dilaksanakan? Masih terbuka kemungkinan, tapi menurut saya mengetahui satu sama lain dan apa yang kita alami bersama di saat-saat sulit ini dapat memperkuat untuk apapun yang akan terjadi depan nanti. Berita tersebut saya dapatkan di kompas.com. Dari berita tersebut, kita mengingat kisah Rasulullah SAW dengan orang Quraisy. Kata kaum Quraisy, begini saja Muhammad, kita bagi dua saja. Sehari engkau menyembah Tuhanku, besoknya aku menyembah Tuhanmu. Begitu seterusnya. Dari sini turunlah ayat A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abattum lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan mungkin pernah menyembah apa yang kamu sembah, dan aku pun tidak memaksa kalian untuk menyembah apa yang aku sembah. Dengan begitu, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Rasulullah SAW pernah berdiri ketika ada jenazah yang lewat dan ditegur oleh para sahabatnya. Ya Rasulullah, mengapa engkau berdiri? Itu jenazah orang Yahudi. Rasulullah SAW berkata, bukankah saya juga pantas untuk menghormati orang yang sudah meninggal dunia?
Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW bertoleransi terhadap umat beragama. Satu lagi contoh kisah sebelum kita mengakhiri pembahasan tentang toleransi ini, di mana suatu ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, lalu datanglah Abu Bakar As-Siddiq kepada anandanya yaitu Siti Aisyah. Kata Abu Bakar, "Wahai Aisyah, apalagi yang Rasulullah kerjakan yang belum aku kerjakan?" Kata Siti Aisyah, "Semua amalan Rasulullah sudah engkau kerjakan wahai ayah, kecuali satu, yaitu hobinya Rasulullah ketika pagi sering berangkat ke pasar lalu memberi makan seorang pengemis di sana. Bagaimana caranya aku mengenali pengemis tersebut? Lihatlah, nanti ketika engkau sampai di sana, engkau akan mengenalinya dengan sendirinya. Dia adalah seorang nenek tua mengemis di pasar. Rasulullah sering datang ke sana untuk memberinya makan." Dengan begitu, berangkatlah Abu Bakar As-Siddiq dalam pasar tersebut. Lalu terdengar seorang nenek tua memanggil-manggil Muhammad. "Muhammad orang gila, Muhammad orang gila, Muhammad penyihir, Muhammad orang gila, Muhammad penyihir." Pasti inilah orang yang sering diberi makan oleh Rasulullah. Karena akhlak Rasulullah ketika Rasulullah dihujat, dicaci, dimaki, maka Rasulullah membalasnya dengan kebaikan. Akhirnya Abu Bakar menyuapi pengemis tersebut. Ternyata pengemis ini adalah seorang nenek yang tidak mampu melihat apapun, atau biasa disebut tunanetra. Abu Bakar mengambil makanan lalu disuapkan kepadanya. Lalu nenek tersebut berkata, "Siapa engkau yang menyuapi saya?" Kata Abu Bakar, "Saya adalah orang yang sama yang selalu menyuapimu." "Tidak, engkau bukan orang yang sering menyuapi saya. Orang yang menyuapi saya adalah orang yang sangat lembut dan bagus akhlaknya. Dia tidak pernah menyuapi saya langsung roti, tapi dia akan mengunyahnya terlebih dahulu supaya tidak kasar untuk masuk ke dalam mulutku." Lalu Abu Bakar As-Siddiq menangis mendengar kata-kata tersebut. "Tahukah engkau siapa orang yang menyuapimu tiap hari itu? Dia adalah orang yang setiap hari juga kau panggil sebagai orang gila, yaitu Muhammad SAW." Padahal nenek tua tersebut adalah seorang Yahudi, seorang non-Muslim, bahkan bukan orang yang beriman kepadanya. Dan nenek tersebut menangis serta langsung masuk ke dalam Islam. Bagaimana mungkin kita mengaku toleransi antar umat beragama kalau kita saja masih menyakiti hati orang lain, dan bahkan secara tidak sengaja juga menyakiti hati orang tua kita sendiri. Banyak manfaat toleransi beragama. Yang pertama, menghindari terjadinya perpecahan. Yang kedua, memperkokoh silaturahmi dan menerima perbedaan. Yang ketiga, menambah jiwa persamaan dan kekeluargaan. Yang keempat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ayo kita toleransi beragama, mulai dari diri sendiri. Hormati orang tuamu, hormati saudaramu, dan hormati tetanggamu. Maka engkau akan menikmati yang namanya keberkahan antar toleransi umat beragama. Saya kira cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam perkataan. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.